Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Nggak usah keras-keras ya, karena ini kita lanjutkan dengan Gus Yasin ya. Gus, tadi kita sudah bicara tentang persiapan besok ya. Besok. Tapi rupanya sobat RH sekalian, Gus Yasin luar biasa. Tidak hanya dirinya yang dia bawa, istri dia bawa. Tidak hanya istri, anaknya 3 orang dibawa juga. Ada. Nah. Tapi anak itu berarti kan tidak di bawah umur dong? Tidak di bawah umur. Mereka sudah usianya yang paling kecil 22. Oh, oke. Kalau 22 sih. Yang paling besar 28. Wah, oke. Dua 28 itu ya tidak perlu diragukan lagi, itu sudah sangat dewasa ya. Jadi sahabat era sekalian, kita ngomong soal Edi Mulyadi, jin buang anak ya, jinnya dituduh tapi yang tersinggung manusia, kira-kira begitu ya. Iya. Kemudian KM 50, ternyata kilometer 50 itu walaupun ada di semua jalan tol, tapi ini khusus KM 50 ini karena sudah dihilangkan jejaknya, kira-kira begitu ya. Gus, silakan, karena saya tahu Gus Yasin sangat keras ngomong soal Edi Mulyadi dan terutama KM 50. Terserah mau dari mana, silakan. Jadi kalau saya bicaranya masalah. Jangan lupa Gus, setiap ngomong dekat sama ini biar suaranya lebih oke ya kan? Iya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya. Jadi kalau saya bicara masalah Bang Edi Mulyadi dulu ya. Bang Edi Mulyadi ini ada sebuah, saya jadi bingung ya. Setiap kali ditanya, anak saya yang kebetulan juga santri ya, alumni Gontor juga dua-duanya, dan keduanya juga menekuni hukum. Kalau saya ditanya, ya panggil saya ayah ya. Kalau yang satu manggil saya Abu ya, tanya kira-kira yang dihina sama Ustadz Edi Mulyadi ini siapa? Karena kan harus dalam Undang-Undang ITE harus namanya jelas itu. Iya. Nggak ada itu sebutin. Iya. Jadi saya bilang ya kalau kamu ngelihat ya memang jin. Loh kok ada nggak terima? Nah ini yang saya tanyakan ya. Iya. Jangan-jangan saya bilang gitu. Ini nggak tahu yang nggak benar itu pelapornya atau penyidiknya atau jaksanya juga. Sampai terus terang aja dalam posisinya ini, saya merasa ini ada pembodohan. Ini bisa jadi, maaf aja, kalau sampai nanti berkekuatan hukum tetap, ini jadi jurisprudensi loh. Kita harus hati-hati sebetulnya. Nggak, ya mungkin profesor udah tahu sendiri ya, kalau jadi jurisprudensi ini akhirnya harus secara putusan itu juga harus diperhatikan. Jangan putusannya beda-beda, nanti kalau ada yang lain berbicara begitu ketika kita laporkan tidak masuk. Iya. Katakanlah seperti kasusnya Bang Edi Mulyadi ini, saya menemukan, sudah pernah saya sampaikan, menemukan terus terang aja masalah jin buang anak itu di Kompas itu sudah ada tahun 2003 itu ada di bukunya ya, mohon maaf ya, di buku profil daerah kabupaten dan kota dicetak oleh Kompas itu di jilid 2 itu ada kata-kata berhubungan dengan Aceh, itu ada kata-kata jin buang anak itu ada. Itu karena di situ dianggapnya sebagai apa ya? Mohon maaf ya. Itu sebagai tempat yang seperti sekarang lah IKN gitu loh. Pembangunan di sana itu tempat jin buang anak. Iya. Kalau saya tafsirkan seperti itu. Nah, ini kan dari 2023. Mohon maaf saja. Kalau ada sudah jadi seperti kata-kata, ya mohon maaf aja. Kalau di Surabaya saya bicara dancuk itu. Iya. Kata mohon maaf nih saya nggak. Kalau kata-kata dancuk, cak dancuk, ketemu sama teman. Itu bukan kata-kata, itu kata-kata yang sudah biasa, bukan penghinaan. Cuk itu udah biasa. Iya. Walaupun saya jarang, tidak pernah saya mengatakan begitu. Tapi kalau saya mendengar seperti itu sudah biasa. Saya dipanggil begitu juga biasa. Ya di Palembang juga begitu, kadang-kadang kalau diterjemahkan itu kasar, tapi itu menjadi panggilan akrab. Panggilan keakraban karena saking saya sering kali, walaupun saya tidak balas,
Ya saya tetap saya tidak mau membalas kata-kata itu dan itu sudah menyakitkan. Ini kan bahaya kalau itu dipakai sebagai jurisprudensi, itu bisa bahaya loh. Nah, itu tahu-tahu di panggung ada seorang ini ngomong, "Wong Surabaya, hancur." Ya, ada orang Surabaya yang lapor, kena lah orang itu. Padahal itu kata-kata biasa. Ini bahaya. Sama dengan ini, dan kita sekarang nggak berani lagi bercanda daerah. Dulu kan kalau lawak-lawak Kasino Dono Indro itu kan biasa tuh. Ya, kasino yang paling sering itu. Iya kan? Kasino Dono Indro itu pakai logat-logat tertentu lah. Lalu diidentikan dengan misal dengan copet, ya kan? Dengan orang yang suka nipu. Tukang nipu. Orang pelit misalnya. Nanti dianggap ujaran kebencian yang berbasis sara, gila kan? Ini kan padahal kan kadang-kadang wah ini suku ini dipersepsikan yang hedon ya kan? Ya, seperti itu kan. Suku ini pelit ya kan? Suku ini copet ya kira-kira begitu kan? Kita gara-gara begitu nggak berani lagi kita ngomong-ngomong yang main-main begitu. Kalau dulu kan hobi kita main-main begitu. Saya sering kali terus terang kalau di warung kopi saya bilang, saya kadang-kadang di teman-teman ke teman-teman lah kamu sekarang jangan main-main kata-kata, mohon maaf ya, cuk itu ya. Karena terus terang kalau itu tersinggung, ini nanti ada jurisprudensinya loh. Kasusnya Ustadz Edi Mulyadi. Dianggap menghina. Penghinaan itu. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba ada ahli bahasa yang menerjemahkan cuk itu apa? Itu kan banyak juga ahli bersaksi kan, yang kerjanya mau memenjarakan orang kan, dibayar untuk memenjarakan orang. Ahli yang pandai bersaksi. Ahli bersaksi. Bukan ahli saksi tapi ahli yang pandai bersaksi kan ini. Bukan saksi ahli tapi ahli bersaksi kan. Dan terus terang saya hampir tidak paham ya, maksudnya ini kita ini kadang-kadang akhirnya kita menerangkan sama anak kita itu menjadi kebingungan. Ini hukum ini mau diarahkan kemana sama penegak hukum? Diarahkan kepada oposisi. Kalau saya mengatakan diarahkan kepada oposisi, ya memang benar nyata kepada oposisi. Tapi kenapa nyata ketika ada Denny Siregar mengatakan mohon maaf anak saya santri alumni Gontor dua-duanya. Dan setelah dari Gontor mereka ke Tebuireng. Nah biasa di Tebuireng pakai seperti anak-anak yang dihina oleh Denny Siregar. Itu nyata Sarah sampai sekarang tidak ditindaklanjuti begitu cepatnya. Kan bukan oposisi soalnya. Ya mungkin begitu ya. Tetapi kan hukum untuk semuanya. Kita bicara masalah bahwa Denny Siregar kenapa itu? Hukum itu semua katanya sama di depan hukum, di mata hukum, tapi semua tidak sama di mata penegak hukum. Kira-kira begitu ya. Jadi kembali kalau kita melihat seperti itu bahwa inilah wajah dari hukum kita, yang mana hukum kita ini terus terang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Atau tajam kepada oposisi. Atau gini metaforanya, tajam ke samping kanan. Bisa jadi tapi begitu. Tapi kemudian tumpul ke samping kiri, kira-kira begitu. Kan? Jadi kira-kira saya mengatakan begitu, saya jawab terus terang, inilah kalau hukum di Indonesia saat ini terus terang untuk kepentingan politik jadinya seperti. Nah ini kalau bisa dihubungkan banyak ya, mohon maaf saja. Saya mengatakan harusnya dalam posisinya itu ya tidak bisa pasal ini diterapkan pada Edi Mulyadi. Kalau kita mau jujur, nggak tahu kalau kita tidak jujur, karena terus terang saja posisinya Bang Edi Mulyadi tidak ada yang paling pokok, tidak ada niatan. Niatan tuh nggak ada. Jadi kalau dia dikatakan misalnya, dia kan kena pasal tentang ujaran kebencian. Tapi karena juga berita bohong kalau nggak salah. Yang saya tahu ujaran kebencian. Oke lah. Tapi berita bohong kena juga itu. Kan biasanya kan gini, penegak hukum itu yang sedihnya adalah tidak berusaha menegakkan hukum, tapi mencari celah hukum untuk bagaimana agar orang tuh bisa ditahan misalnya. Entah tujuannya apa. Makanya misalnya Habib Rizik kemarin kan. Itu jelas itu. Kan soalnya kan hanya terkait dengan kerumunan Petamburan awalnya. Di mana saya juga ikut itu. Tapi kalau kerumunan Petamburan doang, kan ancaman hukumannya cuma 1 tahun dan tidak bisa ditahan. Dipakailah pasal 160 penghasutan untuk berbuat tindak pidana, kan gila jadinya.
Dan itu ancamannya 6 tahun. Gara-gara digunakan pasal 160 jadi bisa ditahan. Padahal kita Allahu Akbar ya kan. Padahal kita datang, saya datang, saya sama anak saya, sama istri saya datang ke sana menyambut Habib Rizik Syihab dari Jawa Timur, rombongan banyak. Iya. Tidak diperintahkan oleh Habib, kita rindu guru kita itu. Tapi kembali lagi kalau pada kasusnya Ustadz Edi Mulyadi, harusnya tidak layak Ustadz Edi Mulyadi itu dijadikan, jangankan terdakwa, tersangka aja tidak, karena kalau apalagi ditahan. Iya kan? Jadi apalagi dituntut 4 tahun. Nah, iya apalagi dituntut 4 tahun, bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan kok bisa begini. Hanya karena ya mohon maaf saja. Jadi apa kesalahannya sehingga perlu dituntut 4 tahun, itu kita bingung. Jadi negara ini menuntut orang-orang yang berpendapat. Bukan orang yang maling, bukan orang jambar, mencuri ya, malak. Apa yang dirugikan oleh Ustadz Edi Mulyadi? Saya bilang itu siapa yang dirugikan? Kan harus ada terukur, jangan cuma ngira. Kan hukum itu harus measurable, terukur ya kan. Oke, Gus, ada soal lain yang terkait dengan Edi Mulyadi sebelum kita nanti geser ke KM 50 yang ngeri-ngeri sedap juga. Ada soal lain. Ya kita berharap ya. Saya terus terang aja kalau berbicara Ustadz Edi Mulyadi, hampir saya tidak bisa ngomong ya. Terus terang aja, menurut saya ini dagelan lah. Dan ini mohon maaf aja sudah jelas, saya membawa bukti sudah saya kasihkan, insya Allah kalau hakim mau membaca, jaksa mau membaca dan mau menafsirkan, apalagi dengan fakta-fakta yang tidak ada yang saya hanya kita biasa kok bilang jin buang anak itu. Dulu rumah saya di Cibitung itu, saya bilang itu tempat jin buang anak ya kan. Coba bayangkan kalau seandainya tiba-tiba, karena Pak itu kan menggambarkan daerah yang masih sepi kan sebenarnya. Dulu tempat ini juga jin buang anak juga, tapi kan lama-lama rame kan, kira-kira begitu. Ya seperti tempat, maaf aja, di belakang rumah saya ada makam. Iya. Kebetulan makam. Orang bicara rumah angker. Iya. Rumah itu angker, banyak setannya. Rumah kakek saya, nenek saya itu. Iya. Rumah kakek saya. Loh, orang berpikiran karena ada di situ. Kita kan berpikiran ketika ada orang yang punya rumah sama seperti nenek saya, wah yuk rumah angker loh, dekat kuburan. Lah itu bisa kena loh itu, kalau orangnya tidak terima. Iya. Gitu. Kan kacau. Wah disebutnya rumah angker kan gitu. Jadi Jimbangan di mana sih yang dirugikan? Jadi lama-lama kita ini kehilangan keakraban sebagai warga negara untuk bercakap-cakap. Ini kata roti gerem itu kan begitu kan. Jadi fora atau medium untuk bercakap-cakap itu mulai dikurangi, dilimitasi oleh kekuasaan. Jadi saya ingat William Liddell mengatakan zaman tahun 2004, sejak 2004 sampai sekarang itu rekod demokrasi Indonesia itu malah menurun, bukan meningkat. Tahun 2004 orang takut bicara politik itu 20%. Sekarang 40%. Ya. Jadi luar biasa kan? Jadi maksudnya kok demokrasi bukan tambah bertumbuh, tapi kok tambah regresif begitu. Nah, padahal Pak Jokowi nggak boleh begitu, karena Pak Jokowi adalah orang yang menikmati demokrasi dari belakang, di belakangan kan, dia kan bukan frontliner yang berjuang untuk demokrasi. Kan ada Amin Rais. Dan ingat loh, mohon maaf loh ya, saya dulu adalah salah satu pendukungnya Pak Jokowi di 2014. Jujur, saya pendukungnya Pak. Saya punya foto saya ada dengan Pak Robi. Pak Jokowi itu besar karena kita, karena demokrasi. Mohon maaf saja, Pak Jokowi itu tampil saat ini sebagai presiden tidak terlepas daripada besarnya harapan rakyat atas fakta-fakta. Ojo dibanding ke. Tapi memang itu harus kan ya, karena kita merasa bahwa ada harapan untuk bukan kita mengatakan Pak SBY nggak berhasil. Pak SBY menurut saya juga berhasil ya. Berhasil setelah dibanding tuh. Enggak membandingkan. Saya berharap penggantinya Pak SBY itu sosok yang baik. Dalam arti kata bukan Pak SBY nggak baik, Pak SBY oke, baik. Tapi sepertinya Pak Jokowi yang lebih baik lah, Pak Jokowi lupa bahwa beliau ini kan bukan untuk untuk dekat dengan. Ada kan kata-kata kemarin dekat dan mendekat pada rakyat. Ternyata saat ini Pak Jokowi nggak dekat dan tidak mendekat pada rakyat. Nyatanya ada hanya kasus ujaran mohon maaf, kata-kata jin buang anak aja jadi masalah. Padahal kalau dia mau intervensi, ya dia perintahkan, ngapain yang begitu-begitu kalian
proses kan begitu misalnya kan. Sampah itu. Jadi gini, yang tidak dipahami ya, kemarin itu saya bertemu dengan anggota DPR yang bicara asbabun nuzulnya kenapa polisi itu di bawah langsung presiden. Walaupun sekarang digugat. Maksudnya presiden itu dia punya alat untuk menegakkan, untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kan begitu triberatanya polisi. Lalu dia punya alat untuk Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Baru terakhir penegakan hukum. Penegakan hukum itu cuma terakhir. Nah, sekarang kan dibalik. Apa-apa penegakan hukum dulu, apa-apa penegakan hukum dulu. Jadi seolah-olah masalah-masalah itu tidak bisa direkonsiliasi, tidak bisa Padahal negara kita hukum Pancasila tidak dijadikan sebagai panglima. Iya, jadi mestinya harusnya ada kalau kasus-kasus seperti ini, ya udahlah. Kan ini kan cuma sekedar debat mendebat. Negara demokrasi nggak ada yang menghukum orang karena berbeda pendapat atau menghukum orang karena berpendapat, ya kan? Tapi kalau ada orang perorangan nggak suka, ya silahkan aja, itu hak dia. Tapi jangan menggunakan instrumen negara. Karena kalau sudah menggunakan ujaran kebencian itu berarti negara yang turun tangan. Kenapa? Karena ujaran kebencian itu bukan delik aduan. Jadi itu bergantung pada subjektivitas polisinya. Kalau delik aduan kalau wajib ditindaklanjuti. Tapi kalau bukan delik aduan ya tergantung penegak hukumnya. Nah ini kan penegak hukumnya yang menurut saya too much ya, terlalu berlebihan. Itu. Tapi ujaran kebenciannya juga siapa yang jadi korban kan? Makanya, ada korban. Kan korbannya. ketika kita bicara pertama, kan ujaran kebencian itu harus terhadap orang atau kelompok orang, ya kan? Ya, atau organisasi. Kemudian harus basisnya sara. Harusnya kalau yang nggak terima itu jin, karena jin akan mengatakan loh saya di Quran itu diciptakannya saya dan manusia wala khalaqtul jinna wal insa itu ila liya'budun hanya untuk menyembah kepada Allah loh. Kalau kamu bilang saya yang buang anak itu gimana? Seolah-olah jelek saya ini. Ya, mungkin seolah-olah jelek loh. Maaf nih kita bicara masalah jin, yang tidak terima harusnya jin lah. Iya. Itu kan jelas jin, itu. Jin itu adalah golongan. Nah itu baru. Bener tuh golongan tuh. Kan terus golongan jin dan manusia itu ada tuh. Jadi suku, agama, ras antar golongan. Nah, golongan itu golongan jin itu. Setidaknya temannya jin lah barangkali yang mereka mengaku dukun bisa mendatangkan jin. Nah, itu mohon maaf ini bukan saya ya. Itulah saya bilang. Nanya ini kan Bang, sidang Edi Mulyadi jin-jin pada nonton enggak ya? Yang mana gue tahu ya kan? Jin kagak ngomong ke sini. Oke, kalau enggak ada kita ngomong KM 50 yang ngeri-ngeri. Enggak ada juga. cukup lah itu. Saya terus terang enggak paham terus terang kalau untuk berbicara masalah kok bisa dikenakan gitu gimana sih? Oke. Gus, KM 50 sekarang ini kelihatannya banyak perdebatan, banyak masukan untuk dibuka kembali. Menurut Gus Yassin bagaimana? Memang seharusnya dibuka kembali. Terus terang aja, bukanya itu sebetulnya mudah kok. Bahwa saat itu Habibana, Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang guru saya juga kebetulan, saya termasuk siapapun ulama bagi saya adalah guru saya, karena adalah santri. Tidak ada kan mantan santri, nggak ada kan ya, santri kan tetap. Ya itu kalau saya mantan santri jadi penjahat dong saya. Itu santri di mana? Saya dulu mondok di Tebuireng. Oh Tebuireng, Jombang. Jadi kalau saya melihat itu dari yang saya herankan sampai sekarang itu tidak pernah ada yang berbicara bahwa ketika Habibana mendapat perlakuan seperti itu sehingga santri, ya saya bilang santri, saya selalu mengatakan santri pengawal beliau itu terbunuh 6 orang loh itu, 6 orang terbunuh itu beliau masih dalam status saksi. Saksi, saksi sampai dibegitukan, ya mohon maaf saja, saksi sampai dikuntit, dasarnya dari mana? Itulah harusnya yang dilihat oleh Komnas HAM. Dan kenapa, ada kepentingan apa? Ini yang jelasnya. Dan itu sebetulnya bisa dibuka. Sebetulnya saksi ahli pun juga bisa dimintai sebagai novum, nggak usah ini. Apalagi dengan adanya peristiwa Sambo. Peristiwa Sambo, terus terang KM 50 sama mirip persis. Tahu-tahu lokasinya itu udah hilang semua. Harusnya di polis lain. Saya boro-boro di polis lain malah dihancurin.
Biasanya harusnya di polis lain kan. Padahal begitu kasusnya itu sendiri belum selesai loh, masih ada kasasi di Mahkamah Agung tuh. Tapi ininya udah selesai. Nah, nanti kalau mereka bebas, terus siapa pelakunya? Apakah mereka terbunuh karena hanya, mohon maaf, ini nyawa loh, nyawa 6 orang. Saya terus terang prihatin sama Brigadir Joshua. Itu bukan karena agama loh. Saya terus terang hormat sekali sama seorang ibu dan sebagainya. Mohon maaf ya. Ini kali ini juga blunder dari apa itu, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, di mana korbannya ibunya Brigadir J tidak dilindungi, bahkan pelakunya yang dilindungi. Indonesia kebalik-balik nih. Kan kita gitu. Yang malah mereka berpikirnya soal PC ya kan? Soal PC. Tapi yang di Jambi sana nggak diperhatikan. Nggak ada yang perhatikan. Tapi untung Gus tadi ada sobat RH yang berbaik hati ya memberikan sumbangan sedikit kepada keluarga di Jambi, dan kemudian kita titipkan ke Irma Huta Barat. Alhamdulillah. Irma Huta Barat mengunjungi Jambi bersama Kamarudin. Nah, jadi ada yang berbaik hati memberikan titipan, ya udah kita sampaikan gitu. Nah, tapi kan ini kan kita bicara masalah Komnas loh. Maksudnya negara tidak hadir. Tidak hadir di situ. Dalam arti kata ya ini bahwa kewajiban Komnas HAM itu untuk supaya satu rasa amannya daripada ini yang terancam sekali loh. Kalau seandainya itu tidak terbuka, bahaya loh nasibnya keluarganya Brigadir. Adiknya juga posisinya di kepolisian. Nah, kembali kalau KM 50 persis sama. Tidak tertutup kemungkinan itu. Kalau saya meyakini CCTV-nya juga hilang. Ini lokasinya sudah berubah, dan siapa yang merubah? Sampai sekarang tidak. Siapa yang merubah? Jadi ini sebenarnya sama polanya dengan obstruction of justice juga. Sama persis. Gitu. Harusnya polisi juga menanyakan kenapa merusak TKP, dan itu pidana. Menghilangkan CCTV. CCTV itu pidana jelas. Belum lagi hilangnya nyawa yang rekonstruksinya ya nggak jelas-jelas amat ya kan. Dibilang membela diri tapi tembakannya banyak. Dan saya ini cukup mengetahui FPI. Saya cukup mengetahui, walaupun saya bukan orang FPI, saya mengetahui, saya beberapa kali ikut di Surabaya, di Jawa Timur, saya beberapa kali mengikuti FPI. FPI itu setiap bergerak, mohon maaf, yang saya tahu itu selalu memberitahukan kepada polisi, mengingatkan kepada polisi. Mereka memakai mekanisme apa itu? Hukum. Prosedur dijalani loh mereka. Baru mereka bareng. Negara diuntungkan loh. Mohon maaf, kalau ada kegiatan tempat-tempat maksiat, mohon maaf, saya tidak mengatakan saya bersih dan sebagainya ya. Saya tidak mampu. Ketika tempat-tempat yang remang-remang atau melanggar hukum, katanya orang namanya penyakit masyarakat, ya mohon maaf ya, itu dioperasi. Negara kalau memakai institusi negara dalam hal ini Satpol PP mesti mengeluarkan anggaran. FPI tidak. Sangat membantu. Tapi nyatanya dalam posisi KM 50 negara seperti meletakkan bahwa saksi FPI dalam posisinya imam pimpinannya, kalau walaupun sebagai saksi harus diperlakukan seperti penjahat. Dan itu di framing. Mereka melupakan duduk persoalannya itu apa sih sebetulnya. Mereka lupa. Jadi kalau kita bicara mengenai kausa primanya, kalau tidak ada penguntitan nggak akan ada korban. Ada. Dan kenapa mereka menguntit? Kan gara-garanya penguntitan yang sebenarnya tidak ada alasannya kan. Tidak boleh menguntit seseorang, itu HAM Komnas HAM dari situ aja sudah harusnya bertanya, kok kamu nguntit wong itu saksi. Itu melanggar HAM loh. Sampai sekarang loh Komnas HAM tidak pernah berbicara seperti itu. Karena pengerahan massa kok keluar kota. Lalu bawa anak, istri, cucu. Aneh itu ya. Ini kan jadi nggak masuk akal sebenarnya. Tapi ya gimana, yang nggak masuk akal itu kalau tidak digeruduk rame-rame ya tidak akan pernah dibuka memang. Dan itu mohon maaf saja, kalau saya bicara kualitas dan integritasnya daripada Komnas HAM, polisi saat ini, makanya ini harus dibuka. Makanya ini harus dibuka sejelas-jelasnya. Saat ini nyata peristiwa Sambo, mohon maaf,
100 orang, kita tidak bisa membayangkan 100 oknum polisi terlibat di dalamnya, dari pangkat brigjen sampai pangkat bintara. Iya. Dan mereka semuanya insya Allah yang terlibat. Dan padahal meninggalnya cuma satu orang. Dan tempatnya itu jelas. Gampang dilokalisir. Apalagi kalau KM 50 ya. Lebih jelas lagi. Berapa orang yang bakal terlibat? Saya bilang maaf aja ya. Karena juga adanya setelah itu ada pertemuan oleh Sambo dengan dengan LPSK, dengan mohon maaf LPSK walaupun menolak ya, setelah itu menolak, terus setelah itu ada gerilya dari Verdi Sambo dan sebagainya, bahkan anggota dewan terlibat. Mohon maaf, ini harusnya kewajiban anggota dewan. Kita tidak mendengar fakta demikian kok. Komisi 3 tidak mempertanyakan, ada sebagian mempertanyakan tapi tidak ngejar. Harusnya itu dikejar itu. Buka, itu peristiwanya sama loh. Ini rancangannya, bangunannya sama loh. Jadi tindakan yang dilakukan oleh mereka itu seperti gerombolan loh. Karena penyidiknya sama loh. Hendra Kurniawan juga bagian, insya Allah bagian dari situ loh yang saya dengar. Iya. Nah, Sambo, yang jelas waktu press conference dia ada hadir paling kiri kan? Iya, paling kiri. Iya, kemudian Maijen Dudung, kemudian Fadil Imran, kemudian Yus siapa itu yang humasnya itu ya waktu itu. Itu jelas itu. Tidak bisa dipungkiri. Dan itu harusnya yang harus mereka yang lucunya lagi sampai sekarang tidak ditanyakan di internal Polri seperti yang kemarin. Kenapa sih kamu, harusnya Kapolri saat itu tanya loh. Kenapa sih kok kamu kuntet itu padahal mereka masih saksi, tidak ada loh. Iya. Sudah itu ketika ketahuan ngapain pakai serempet-serempetan ya kan? Dan kenapa sampai mesti nyerempet? Kenapa mesti kamu kejar-kejar? Kalau seandainya ketahuan ya sudah. Kecuali misinya mau mendekati Habib Rizik. Kan ada yang orang mengeluarkan jari tengah yang bertato. Itu tapi tidak dilayani oleh Habib Hanif kan, karena dia mau mendekat kepada Habib Rizik tapi kemudian dihalangi mobil Habib Hanif kan. Nah dia kasih jari tengah ke Habib. Jadi kalau misalnya menggunakan kata-kata Marwan Batubara, ya ini memang targetnya itu Habib Rizik. Targetnya insya Allah kita meyakini saja, kita meyakini itu targetnya Habib Rizik. Mereka bukan hanya terus terang aja yang namanya santri. Ya kita mendengar dari cerita film Sang Kiai. Kiai santri Tebu Ireng ketika di era zaman Jepang itu ya mohon lihat aja di film. Kalau sudah santri itu kalau kiainya apalagi ini gurunya diganggu, mereka akan pasang badan. Karena itu bagian daripada sesungguhnya adalah jihad. Yang jadi persoalan sampai sekarang itu, saya terus terang hanya mempertanyakan kembali, mohon maaf kalau saya sampai sekarang saya tidak pernah tidur, tidak bisa tidur itu hanya bertanya ketika itu kok tidak pernah ya dibahas kenapa saksi harus dikuntit dan kenapa saksi harus dikejar dan itu banyak. Iya, padahal cukup dipanggil saja. Dan yang saksinya itu cuma Habib Rizik, ngapain dia ngejar laskar? Sampai laskarnya, sampai melibatkan orang lain. Ini kan pepetan dan lain sebagainya. Dari sini sebetulnya sudah bisa dibuka. Kesannya kayaknya ada orang yang mau cari poin, kira-kira gitu ya. Wah ini berani tegas nih sama yang FPI kan di framingnya kan bahwa ini kelompok radikal, kelompok yang bagaimana dan lain sebagainya. Dan setelah itu sepertinya di framing, saya terus terang di framing bahwa FPI itu harus dibubarkan. Sebetulnya dibubarkan. Dan akhirnya dibubarkan kan? Dari akhirnya dibubarkan. Dan saya ingat pernyataan Pak Mahfud ya, dia mempertanggungjawabkan di dunia akhirat kalau pembubaran FPI itu salah, dia berani bertanggung jawab katanya di akhirat. Itu urusan beliau. Saya termasuk dalam kelompok yang hormat sekali sampai sekarang pun saya tetap hormat. Tapi saya terus terang kecewa. Pak Mahfud dalam posisinya sebagai profesor mudah melihat bahwa kasus KM 50 itu tidak benar. Kalau awalnya tidak benar, maka akhirnya juga tidak benar. Dan artinya seorang secerdas Pak Mahfud tidak perlu membutuhkan analisis lebih jauh untuk mengatakan itu janggal. Dan Pak Mahfud tidak berbicara banyak tentang itu. Dan ketika misalnya Joshua dia udah bilang wah janggal ya kan dari awal kan. Masa KM 50 dia tidak bisa melihat itu jauh lebih janggal ya kan? Prof,
mohon maaf ya saya bicara, saya mengenal FPI tidak pernah jangankan bawa senjata tajam, pentungan aja tidak pernah. Itu saya bicara 2 kali, saya dengan Ustadz Munarman itu pernah bertemu, mendengarkan beliau. Saya tanya, wah nggak takut kalau anak-anak nanti berbuat? Oh enggak, anak-anak itu nggak pernah, saya dilarang untuk membawa jangankan senjata tajam, pentungan gitu, pemukul itu loh, nggak boleh. Mereka harus bertamu dengan cara yang santun dulu. Tahu-tahu di situ ada pistol. Ini ada teman saya mengatakan ya, yang lagi nonton nih, orangnya pasti dikenal nih orangnya ya. Kalau saya sebutkan namanya pasti tahu, tapi nggak etis kalau saya sebutkan namanya. Jadi operasi surveillance ya, penguntitan, yang jelas ini mantan KPK. Tapi KPK dulu, bukan KPK sekarang kan. Kalau ketahuan, istilahnya kebakar. Kalau ketahuan ya, petugas yang kebakar harus segera kabur dan digantikan oleh lingkar keduanya. Jadi nggak malah tambah pepet-pepetan, ya kan? Jadi setiap operasi surveillance harus ada backup tim, just in case kalau ada yang kebakar. Jadi nggak ada yang namanya surveillance sampai kontak fisik sampai membunuh orang itu. Waduh, luar biasa ya, saudara sekalian. Kadang-kadang bukan apa, kita ini belajar di universitas sampai banyak universitasnya. Ya, tapi kita dikalahkan oleh nalar yang nggak masuk akal ya kan. Jadi akal sehat kita terganggu jadinya ya kan. Dan selama ini kan imam besar kan pengawalnya tidak ada yang bersenjata api. Kalau sudah ada senjata api pastilah ada gudang-gudangnya. Masa beli senjata api cuman 3-4 nggak mungkin. Kalau senjata api tumpuk ya banyak lah di dalam. Dan nggak ada kabarnya lagi tuh senjata itu. Tidak ada penggeledahan. Yes, yang Prof pernah dengar nggak ada penggeledahan atas dituduhnya senjata api? Ya nggak tahu saya. Di peristiwa KM50 dikatakan nggak ada tembak menembak. Iya. Berarti kan Laskar FPI itu bawa pistol. Iya. Kata Fadil Imron, mohon maaf ya kalau nggak salah waktu itu. Iya. Kenapa setelah itu markas FPI tidak pernah bukan katanya, tapi memang ada pistol sama. Memang ditunjukkan kan. Saya katakan kata Fadil Imron kan. Orang bilang itu sih pistol mahal itu. Itu sih pistol koleksi katanya kan. Terus nggak ada loh. Gitu. Nggak ada penggeledahan loh. Ada yang bilang, tapi ini walau alam ya, ada yang bilang, tapi saya lupa ingat, tapi mudah-mudahan keliru itu. Itu kayaknya pistolnya pernah ditunjukkan di peristiwa mana? Ya di Jawa Timur katanya. Katanya. Pedangnya itu pernah, pedangnya di peristiwa insya Allah kejadian di Nganjuk kalau nggak salah. Iya. Tapi walau alam. Tapi karena memang pedang itu kalau beli di luar kan banyak. Orang membuat pedang itu kan tidak hanya satu, ya kan? Tapi mesti motifnya sama itu 1000 dan itu saya. Yang menjadi tanda tanya saya sampai sekarang, logika kita mudah saja kita. Kalau profesor sekarang bawa senjata, punya anak buah profesor sekarang mengambil memakai senjata. Tempatnya profesor ini sudah digeledah. Iya. Nggak mungkin nggak digeledah. Wong tetangga saya saya punya klien aja, masalahnya dia seorang dituduh bandar. Mohon maaf, itu rumahnya digeledah, dicari kemana-mana. Loh itu senjata api, keamanan negara loh. Iya. Nggak digeledah, nggak ada penggeledahan dari mana. Jadi seperti lucu ketika Kapolri mengatakan kalau ada novum baru akan diproses, ya makanya saya mengulangi lagi kata seseorang. Nah seseorang itu sangat terkenal, cuma saya nggak mau menyebutkan karena dia ngomongnya dalam konteks yang bukan untuk publik. Dia bilang, loh, novum itu cari aja di kantor polisi banyak novum. Sesungguhnya lah. Novumnya di situ semua katanya. Kalau polisi mau manggil misalkan seperti mengadakan sidang kode etik kena semua itu. Iya. Jadi sederhana ya. Sederhana. Kalau kita lihat makanya saya bilang. Dari situ aja, dari polisi lihat. Dari press conference pertama aja udah beda. Iya. Kan press conference pertama itu yang mati dalam tembak menembak 6 kan? 6. Awalnya kan? Awalnya. Lalu 4 lari katanya. Tapi cerita 6 mati itu udah nggak berlanjut lagi. Berbeda ceritanya. Iya, begitu rekonstruksi yang mati cuma 2 dalam tembak menembak. 4 mati di Senia. Waktu mau dibawa ke dibawa karena ada saksi itu. Karena ada saksi yang mengatakan mereka masih hidup dan itu adalah sopir itu kan. Itu kan Pak Fadil itu aja beda. Ini kan persis dengan peristiwa Sambo. Persis banget. Jadi karena ada
mereka masih hidup, nggak mungkin cerita tentang 6 mati langsung itu diteruskan, ya kan? Maka dibikin mungkin Kompolnas dan Komnas HAM sama. Benny Mamoto sama juga di situ. Itu kalau saya jadi Pak Benny malu saya. Dia orang reserse loh. Dia itu reserse kawaan loh. Kalau saya bilang Pak Benny Mamoto dari situ peristiwa kok bisa ya? Masa Pak Benny Mamoto nggak paham sih kalau nggak boleh seorang saksi dikuntit? Apa mungkin di eranya Pak Benny Mamoto saksi kuntitan lah gitu. Yang namanya paham itu dia pasti sangat paham, ya kan? Cuman masalahnya kan kita itu ada yang namanya preferensi, keberpihakan, ya kan? Jadi kalau misalnya berpihaknya kepada institusi asal, ya susah, ya kan? Padahal mandatnya adalah untuk mengawasi tindak tanduk polisi, ya kan? Dalam hal untuk memberikan masukan kepada presiden, ya kan? Gitu. Dan Prof dengar nggak? Ada nggak rekomendasinya dari Komnas HAM ke peristiwa ini? Rekomendasinya itu ya, satu, ya kan? Itu usut soal kepemilikan senjata api. Lo ngapain Komnas HAM rekomendasi itu? Kedua, usut soal serangan terhadap petugas. Nah, walaupun ada juga dia bilang unlawful killing, ya kan? Tapi 4 aja terhadap 4. Yang 2 dianggap mati gratis ya. Padahal yang namanya matinya orang, the right to life itu jangan dilihat jumlah. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya harus betul-betul diinvestigasi karena ini menyangkut hak yang paling fundamental. Dari sini, Prof, mohon maaf saja. Ada nggak pengusutan senjata api berasal dari mana? Saya hanya ingin bertanya. Iya. Tadi kan kembali saya ngomong tentang senjata api. Iya. Ada tidak Komnas HAM menanyakan asalnya senjata api itu dari mana? Lalu terregistrasi atas nama siapa? Diam. Iya. Itu yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini. Nah, sama seperti sekarang ketika Komnas HAM ngomong soal apa? Ngomong soal ini. Soal di Magelang. Pelecehan Magelang. Iya. Agak aneh itu sebenarnya. Bukan aneh lagi. Kalau saya melecehkan seseorang, kalau Prof melecehkan perempuan dan perempuan itu tidak suka, nggak akan mungkin mau dikawal, Prof. Tapi bukan itu. Kalau saya melihat justru fungsi Komnas HAM. Kan Komnas HAM bukan fungsinya di situ. Fungsinya dia adalah menemukan peristiwa adanya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu kan sudah terjadi, yaitu dibunuhnya orang. Itu kan pelanggaran HAM yang paling berat lah. Ya berat karena menyangkut the right to life. Nah, kan harusnya kan dia oprek-oprek itunya yang dia rekomendasikan bagaimana penanganan terhadap pelanggaran HAM matinya orang. Apakah itu pelanggaran HAM berat ataukah pelanggaran HAM biasa? Bagaimana harus dilakukan rekomendasinya, bagaimana menangani matinya orang, ini kan begitu mestinya. Dan anehnya ini ranahnya sudah ranah penyelidikan dan penyidikan, ranahnya polisi, ranahnya penyidik. Iya. Kok bisa sekarang ngasih rekomendasi bukan dia. Harusnya kalau misalkan polisi tidak menindaklanjuti adanya peristiwa terbunuhnya seseorang, nah itu masuk. Iya. Tapi dia juga ngomongnya dengan mudahnya loh, Pak Damani apa saya nggak tahu, agak lupa. Dia ngomongnya karena ada saya masuk karena di sini ada orang ada nyawa yang hilang loh. Nyawa yang hilang kalau misalkan mohon maaf ini kalau itu sudah dilakukan penyelidikan dan sesuai dengan prosedurnya nggak ada dong pelanggaran HAM-nya. Pelanggaran HAM-nya di mana kalau itu maaf saja tidak ditindaklanjuti oleh polisi, nyawa atas hilangnya nyawa. Iya. Loh kalau di KM 50 jelas itu pelanggaran HAM-nya jelas. Mulai dari awal aja sudah pelanggaran Jadi mereka ini ya kadang-kadang berdalih soal pelanggaran berat dan tidak berat. Bukan berat dan tidak berat. Yang jelas itu pelanggaran HAM. Nah, hanya masalahnya kalau itu dikategorikan pelanggaran berat, maka dilakukan melalui prosedur pengadilan HAM, kan begitu. Kalau dikategorikan bukan pelanggaran berat, artinya bukan ringan. Nyawa loh, Prof. Jadi kadang-kadang terasa, oh iya itu bukan pelanggaran HAM berat. Loh, ini kok salah. Jadi pelanggaran HAM berat ringan? Enggak, ini pelanggaran HAM juga. Cuman dalam ajaran HAM dia tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi pelanggaran HAM berat itu gross violation of human right, ya kan? Jadi dia violation of human right tapi tidak termasuk gross. Nah, pelanggaran HAM berat itu
Bukan perkara bahwa wah ini lawannya ringan, enggak begitu. Sama-sama mati itu berat semua, itu pelanggaran HAM semua. Tapi bedanya kalau dia dikategorikan pelanggaran HAM berat kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya Kan cuma ada. soal itu aja. Tapi soal misalnya pelakunya misalnya mau dihukum mati, hukum seumur hidup, hukum 20 tahun, ya dengan pengadilan biasa juga bisa tetap. Kalau saya sesungguhnya Komnas HAM juga bisa membuka, mudah Komnas HAM. Kalau mudah ke Komnas HAM ngomong, kenapa itu dikuntit? Dikuntit itu pelanggaran HAM loh, Prof. Iya. Mohon maaf loh. Itu saja dari situ jadi novum baru. Minta kepada polisi, ada aparat polisi yang melakukan tindakan hukum, menyalahi prosedur, dan itu tidak mohon maaf ya, dilakukan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang ini kan pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etika itu berujung pada 6 nyawa loh. 6 itu nggak ringan. Kalau kita pakai perasaan ya, gitu. Sehingga ada 6 nyawa yang meninggal itu harusnya diperiksa. Kan asbabun nuzulnya kan karena penguntitan itu. Coba kalau nggak dikuntit kan nggak akan ada yang meninggal. Nggak ada yang meninggal. Nggak akan ada. Kok tiba-tiba saya ingat Prof Mahfud bilang itu kan karena kan ada laporan dari Komnas HAM yang mengatakan bahwa Laskar itu menunggu, ya kan kira-kira gitu dia bilang. Kalau dia nggak menunggu, nggak akan terjadi bentrok. Loh, kok bisa yang disalahin Laskar? Justru penguntitnya itu sudah dibilang tadi. Kalau ketahuan surveillance, misalnya katakanlah surveillance-nya itu dianggap benar, kan surveillance harus tertutup. Ini kok surveillance kok diewer-ewer? Kan kalau misalnya sudah terbakar, istilahnya tadi kan teman tadi, ya apalagi sampai ditunggu gitu, dia menghindar. Loh, tuh ada misalnya Laskarnya nunggu situ, dia hilang langsung. Oke lah Prof, sekarang kita bertanya, Prof Mahfud ngomong begitu, saya juga mendengar. Yang ditanyakan, ini adalah santri, pengawal. Mohon maaf, ketika guru saya diganggu, saya pasti turun nunggu. Maksudnya apa? Nggak mungkin dibiarkan dong. Dan mereka juga tapi mereka juga bukan orang mereka preman loh, bukan polisi. Kalau mereka polisi pasti akan lain. Kalau mereka dinas negara nggak tahu loh, itu penjahat atau bukan nggak tahu. Justru mereka khawatir kan. Nanti kalau mereka tidak tunggu, nanti orang itu bisa lewat kemana dan lain sebagainya kan begitu. Yang maaf loh, yang dituju adalah gurunya loh. Dan itu logis. Dan kita juga kalau misalkan begitu, tapi ini tidak ada di tol kok sampai berhenti. Dan kalau misalkan pasti berantem, tapi ini tidak yang pokoknya kalau ya kesimpulannya adalah kalau mau nyari novum ya cari aja di kantor polisi. Kira-kira begitu aja kan, susah banget ya kan. Sekali lagi kita ngomong begini bukan karena kita, tapi di luar kantor polisi ada Prof, tinggal sekarang ini mau nggak negara hadir ketika nyawa saksi-saksi karena gitu. Setiap warga negara itu berhak untuk dilindungi nyawanya, itu berhak Prof. Jadi negara harus hadir di sini. Tinggal negara wajib melindungi. Kita berhak. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Nah sekarang tinggal mau nggak, karena apapun yang terjadi 6 nyawa ini. Ada kemauan nggak? Ada kemauan nggak? Tinggal gitu saja. Masa mereka menganggap bahwa wah karena ini FPI teroris gitu-gitu. Waduh, kok begitu? Kan karena ada kelompok-kelompok buzzer itu malah ngasih karangan bunga kan yang bikin kita nyesek. Sama selamat ya, maaf sudah saja mengantarkan ke menemui bidadari katanya. Allahu Akbar. Saya bilang seandainya itu anak mereka. Saya juga melihat, maaf saja Denny Siregar nggak melihat kah perasaan ibunya. Saya nggak mohon maaf, saya tidak membandingkan, jangan dibanding-bandingkan ya, biarlah yang mau banding-bandingkan. Tapi saya tapi nyata loh, seorang ibu loh, saya melihat menangis. Seorang ibu kehilangan anaknya, lantas dengan entengnya seorang Denny Siregar ngomong seperti itu, gila itu. Moralnya di mana itu? Mohon maaf saya bilang, saya jahat-jahatnya orang, mohon maaf ya. Kalau ada seperti itu saya ya nggak mungkin, ya mah nggak mungkin lah kita ini di Indonesia itu Prof. Ada orang yang kelakuannya buruk apapun. Jadi biar kita ini ya, biar kita tidak fitnah ya. Memang kita nih kalau kita lihat di di Google memang ada tulisan ini bebas tanda seru
terima kasih sudah kirimkan Laskar FPI ketemu bidadari. Denny Siregar ya. Jadi maksudnya biar kita nggak dibilang fitnah ya. Ya, oke. Jadi nah, itu mau saya hubungkan. Pada Laskar FPI juga begitu dia. Jadi ada tulisan begitu ya. Pada uraiannya sama dengan kemudian terhadap meninggalnya Joshua. Ya. Bravo Polri sudah kirim 6 kader FPI ketemu 72 bidadari. Marki Bong, Denny Siregar ya. Menghina banget maksudnya. Kok bisa gitu loh. Maksudnya nyawa orang tiba-tiba diginiin ya. Dia karena tadi Gus Yassin ngomong soal nama, ya terpaksa saya harus buka datanya biar kita tidak dianggap memfitnah ya kan. Dan memang, itu sudah semua orang tahu. Ya, walaupun semua orang sudah tahu, tetap saja kita harus ini ya. Ya, bagus, lebih bagus. Ya, lebih jelas ya. Oke, memang ada tulisan begitu ya. Memang terima kasih sudah kirimkan Laskar FPI ketemu bidadari ya. Gitu. Jadi kita begini, sobat era sekalian. Kadang-kadang kan orang mengatakan, loh, kan harus berterima kasih dong. Kan sudah dimati syahidkan, kemudian loh, bukan begitu. Kita ini mau menegakkan hukum Indonesia ya, hukum dunia. Urusan akhirat urusan yang maha kuasa. Apakah mereka nanti dianggap mati syahid, apakah mereka surga, itu urusan yang kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita tahu adalah dalam kacamata penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia ini, ya kalau ada orang yang mati seperti ini, ya diproses dong, masa dibiarkan aja. Dan memang itu kewajiban. Sekarang ini terus terang ya kewajibannya Komnas HAM lah. Iya. Untuk membuka masalah itu sebetulnya kewajibannya Komnas HAM. Sehingga jelas. Sepertinya saat ini terus terang kita itu tidak punya Komnas HAM, tapi kayaknya alat stempel aja ya. Stempel aja. Jadi jubir bahkan saya bilang kayak humas gitu. Kayak bukan humas dekat ke masyarakat, tapi dekatnya ke penegak hukum. Sepertinya begitu. Iya. Kayak memang nyatanya memang saat ini gitu. Karena dia sudah masuk kepada harusnya ada Humas Polri. Dan anehnya ada seorang jenderal yang akan dalam kasus katakanlah maaf kita katakan Humasnya Polri saya katakan Humasnya Polri seperti Humasnya Polri itu karena rekomendasinya ini dijadikan acuan seperti seperti penyidik itu tidak mampu. Iya. Padahal sudah dilakukan penyelidikan yang benar gitu. Inilah yang menjadikan kita ini. Tinggal Komnas HAM mau nggak untuk KM 50, Komnas HAM jalan insya Allah terbuka. Karena jadi Komnas HAM pernah Ketua Komnas ngomong sama Komisi 3. Oke, kalau itu kita sepakat, kita buka lagi datanya ada di kami, kata Ketua Komnas. Nah, kalau saya menyorotinya tidak hanya Komnas HAM, tapi juga Komisi 3. Jadi Komisi 3 harus, kan kita bicara rakyat lah. Kalau penguasa, namanya penguasa, katakanlah dia sudah tidak mau dengarkan rakyat kan, karena itu kita ke Komnas HAM yang kita anggap sebagai representasi dari rakyat, dan Komisi 3 yang juga representasi dari rakyat. Sama-sama sepakat untuk membuka ini, memaksa katakanlah penegak hukum, presiden misalnya ya. Nah, tetapi kalau Komisi 3 sampai sekarang menemui lawyer dan keluarganya saja belum, kan ada permohonan audiensi yang diajukan oleh Aziz Yanuar ya. Tapi sampai sekarang belum diterima. Padahal beda banget ya dengan Joshua, mereka aktif ya kan? Mereka aktif. Tapi ini diminta aja belum sampai sekarang. Sepanjang atau sependek pengetahuan saya, kayaknya belum ada ya waktu itu inisiatif dari anggota atau institusi DPR untuk mengadakan rapat dengar pendapat soal KM 50 dulu loh, waktu kejadian. Sampai sekarang pun juga. Iya, kemarin juga enggak. Desmond J. Maisa sudah nyindir, tahu kan, tapi sudah ngomongkan. Nah, seharusnya ditindaklanjuti itu. Ini peristiwanya sama. Jadi sebenarnya keluarga korban melalui lawyernya sudah menindaklanjuti dengan minta audiensi. Nah, tapi rupanya mungkin karena pimpinan Komisi 3-nya bukan orang yang pro, yang susah juga. Dan ini kalau saya peradilannya memang harusnya peradilan HAM. Ya, peradilan yang lebih independen. Bahkan saya mengatakan kalau dibuka lagi, penyelidik dan penyidiknya juga harus independen. Karena kalau misalnya kan ini kan melibatkan institusi kepolisian, karena itu
perlu yang namanya penyidik independen ya, atau minimal tim gabungan ya, pencari fakta TGPF begitu. Dan persidangannya di HAM, bukan di peradilan. Karena ke peradilan, mohon maaf saja, saya sudah ngomong lah, kita sudah tahu semua lah. Kalau tidak berwenang ya otomatis lah. Sebetulnya nggak perlu dikatakan bebas saja bahwa saya tidak berwenang, titik dok, sudah selesai sudah. Iya. Terus gimana? Kalau memang tidak berwenang, kan memang nggak berwenang ya sudah selesai sudah. Cuman di sedemikian rupa dibuat sehingga seolah-olah itu pidananya pidana umum. Iya. Bukan HAM, padahal itu jelas HAM. Ya, saudara sekalian, mungkin kalau mengikuti percakapan kita karena informal mungkin ada yang terputus konteks. Jadi intinya adalah yang jelas kalau mau dibuka kembali KM 50 ini ya mudah sekali, banyak sekali fakta-fakta, data-data yang memang belum diungkap ya, baik di kantor polisi, di Komnas HAM maupun mungkin di tim gabungan tim TP3 ya kan, maupun saksi-saksi yang sekarang mungkin masih hidup, masih bisa diketemukan, termasuk juga ya surat-surat dan lain sebagainya. Semua itu kalau dilakukan penyidikan atau penyelidikan sebelumnya secara independen pasti mudah untuk membuat konstruksi kasus ini dengan sebenar-benarnya. Yang penting timnya harus independen, sama seperti Joshua ini. Kalau timnya independen mungkin jauh lebih mudah gitu ya. Semuanya jelas. Iya. Tempat TKP-nya jelas. Iya. Korbannya jelas. Iya. Tempusnya jelas. Temposnya jelas. Iya. Tidak ada yang, dan ya mohon maaf. Ini bukan mayat yang ditemukan di laut tanpa identitas ya kan? Gitu. Saya mengetahui ada mayat di tengah sawah aja pelakunya bisa ketemu, masa ya ketemu. Katanya mencari, mohon maaf, yang terduga teroris saja mudah, ngapain mencari itu aja, susah sekali itu loh. Di lubang semut pun katanya punya kemampuan ya. Apalagi ini tidak di lubang apapun. Dan Indonesia polisinya terkenal loh di dunia. Oke. Ya, saudara sekalian, Gus silakan closing statement ya, bukan berlari. Saya pikir tadi silakan ke sana. Okay. Saya dengarnya silakan ke sana. Oh ya gitu. Silakan ke sana. Silakan Gus. Ya, terima kasih. Saya Cecep Muhammad Yasin, biasa dipanggil, ada yang memanggil saya Gus Yasin. Monggo, nggak dipanggil Cecep pun monggo, dipanggil Yasin pun monggo. Mari saudara-saudaraku. Ada Cecepnya ya? Cecep. Bapak saya Sunda. Bahasa Sunda, orang Sunda. Pantes ada kontur-kontur halusnya gitu. Iya. Jadi, oke, silakan. Jadi saudaraku, mari bersama kita kawal kasusnya Joshua sampai selesai. Karena ini adalah kejahatan kemanusiaan. Nyawa yang bicara, nyawa yang hilang. Begitu juga dengan KM 50. Kita harus peduli, kita harus melindungi semuanya. Walaupun mungkin kita sendiri juga tidak terlindungi terhadap kondisi-kondisi saat ini yang mungkin kita bisa tidak terlindungi. Tapi percayalah, Allah mengamanatkan kepada kita untuk saling melindungi. KM 50 jelas ada 6 nyawa yang hilang. Dan itu terjadi karena sebab, ya kembali lagi, adanya saksi yang dibuntuti, saksi yang tidak selayaknya di KUH. Profesor Refli boleh ditanya, tidak boleh diperlakukan dikuntit karena itu melanggar. Awalnya dari situ. Pertanyakan itu dan kita kawal bersama. Kita pertanyakan kepada Komnas HAM, kita pertanyakan kepada DPR RI, Komisi 3 khususnya, kenapa tidak dibuka? Karena kasusnya sudah jelas. Awal yang jelas jangan sampai dikaburkan. Begitu juga saat ini. Awalnya penyelidikan yang sudah jelas jangan sampai dikaburkan karena kasus seolah-olah ada kasus di Magelang. Ini pengaburan. Dan ingat, pada kasus Joshua ada suara-suara sembang tentang 303 dan narkoba. Itu harus dibuka semua karena itu adalah hak rakyat untuk mengetahui. KM 50 juga begitu. Hak rakyat untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Jangan sampai nyawa ini murah di negeri ini. Karena semua warga negara seperti kita dan jenengan dilindungi oleh undang-undang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai nyawa murah di negeri ini ya. Itu
kata kuncinya, pesan kunci dari Gus Yassin. Gus, terima kasih sudah geruduk RH ya. Dan juga besok, maaf kalau setengah capek karena dari semalam kemarin sampai sekarang tidurnya cuma 2 jam. Ya wajar lah ya kan. Tapi semangat, yang penting semangat. Tetap semangat. Ya. Tapi malam ini harus istirahat baik-baik gitu. Agar besok fresh dan kemudian bisa keras suaranya ya kan. Jadi wakili suara kami, berteriaklah keras-keras ketika Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa bersuara lantang. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia.